Seni dimanapun berada, bertemu saya lagi Otnya Tasman di program Adaptation ke-6. Dan malam hari ini kita bertemu atau berbincang dengan Mas Gusbang Sada dari Bali dengan karyanya Hitam. Ya, nanti kita akan bincang-bincang banyak dengan Mas Gusbang atau Bang ya, aku manggilnya ya. Orang Bali itu manggilnya apa ya? Made. Wah, halo Bang, apa kabar? Halo, halo Neil. Gimana kabarnya? Baik, kabar sehat, Astungkara. Kamu gimana? Baik juga. Baik juga, ya alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan. Amin, amin. Gimana kesenian masih jalan atau tidak? Ya, sementara ini lagi mandek dulu. Mandek Maksudnya untuk tahun ini ya, artinya ya. udah ide sih udah ada, cuma tinggal realisasinya aja. Lagi mau mantepin aja dulu. Ya mudah-mudahan lah. Kemarin udah selesai ya S2-nya ya di Jogja? Udah S2 udah selesai tahun 2017 selesainya. Tahun 2017. Oh, udah 3 tahun yang lalu, udah lama dan sekarang sudah menjadi dosen di Insiden Pasar. Wah. Iya. Ceritain dong pengalamannya mengajar di Insiden Pasar kayak apa? Ya, kalau pengalaman itu ya awalnya canggung pasti ya. Soalnya kan yang dari awalnya menjadi mahasiswa tiba-tiba menjadi dosen sekarang kan. Jadi awalnya canggung gitu kan. Nah, terus karena aku juga 7 tahun di Jogja kan. Kemudian tahun 2018 itu balik ke Bali. Ya, jadi masih penyesuaian lah sebenarnya dengan lingkungan di Bali yang saat itu gitu kan, karena udah 7 tahun pergi kan. Jadi paling canggungnya di situ aja. Tapi kalau sampai ke sini sih udah enak sih. Udah nyaman lah dengan situasi di sini. Gitu. Berarti mengalami transisi dari Jogja ke Bali itu perlu waktu banyak nggak sih untuk berpindah gitu, terus harus mengikuti flow-nya kayak gitu. Tapi sekarang udah dapet. Halo? Sudah dapat nggak jalannya untuk berkesenian di Bali, udah enak kayak gitu? Atau memang sudah melanjutkan perjuangan sebelumnya kayak gitu? Oh, ya bagus, pertanyaan bagus itu. Jadi emang susah sih Nil awal-awal itu, karena penyesuaiannya juga kalau aku sih lumayan masih cukup panjang. Mungkin bisa dibilang sampai saat ini pun masih menyesuaikan juga dengan kondisi, terutama kondisi berkesenian di sini ya. Karena kan beda jauh dengan apa yang sudah aku pernah lakukan di Jogja sebelumnya. Tapi ya Astungkaro semakin ke sini artinya aku juga sudah mulai ketemu dengan banyak orang yang bisa sefrekuensi sama aku gitu kan. Kemudian tahun lalu juga begitu sampai di Bali aku udah mulai berkarya juga. Tahun lalu ada 2 karya juga yang aku tampilin, tapi memang belum ke-publish untuk umum karena waktu itu hanya sebatas untuk event di kampus waktu itu. Jadi aku sama beberapa dosen muda itu bikin event juga buat jurusan tari di Insiden Pasar. Namanya Bulan Menari. Nah, jadi karyaku aku tampilin di situ dan di Hari Tari Dunia di Insiden Pasar. Gitu, itu yang tahun lalu gitu. Ya sekarang sih sampai saat ini udah sudah hasrat untuk berkesenian itu sudah udah memuncak lagi. Puncak lagi. Ya. Berarti kemarin sempat meredup ya? Kenapa? Berarti kemarin sempat meredup gitu. Sejujurnya sempat karena itu tadi ya, karena masih peralihan itu tadi kan, jadi aku juga masih mencoba untuk membaca medan di sini sebenarnya di Bali, karena itu tadi aku 7 tahun keluar dari Bali kan, kemudian harus balik lagi dengan situasi yang Bali saat ini tentunya beda. Aku pergi itu tahun 2011
tentunya beda dari tahun 2011 kan. Jadi itu sih paling sulitnya penyesuaian itu aja sebenarnya yang bikin tenaga cukup terkuras gitu. Wah, lumayan panjang juga ya perjalanannya dari 2011 terus ke Jogja 7 tahun ya di Jogja. Ya 7 tahun. Pengalamannya apa Kurang aja sih lebih. Bang? Kalau bisa diceritain perjalanannya berpindah dari Bali terus ke Jogja, itu mengalami apa saja gitu, prestasi apa saja gitu, biar teman-teman di rumah juga tahu selain karya-karyanya Bang Gus Bang yang selain yang nanti akan dipertunjukkan juga apa saja, biar nanti teman-teman bisa ada sedikit narasi masuk ke karyanya Bang Gus Bang gitu. Iya, ya kalau pengalaman tentunya banyak banget ya nilai di Jogja itu, dan bisa dikatakan puncaknya aku mulai aktif-aktifnya sibuknya berkesenian itu ya ketika aku berada di Jogja gitu. Walaupun memang sebelum aku berangkat ke Jogja waktu aku masih SMP SMA itu aku juga udah biasa, udah sering nari-nari juga kan di Bali, karena dari kecil aku juga sudah mulai nari gitu kan. Cuman ya ranahnya masih menari-menari di pura kalau ada upacara agama, kemudian di hotel, di beberapa event dan lain sebagainya gitu. Nah kemudian ketika aku masuk ke isi Jogja, berada di Jogja gitu, pengalamanku seketika yang satu ya bertambah dan juga berkembang gitu. Dari yang aku awalnya cuma kenal yang namanya seni tari tradisi gitu, akhirnya di Jogja aku ketemu dengan banyak orang yang akhirnya aku juga mulai mengenal seni-seni yang lain gitu. Ada seni rupa, kemudian teater, kemudian untuk tari sendiri aku juga mulai masuk ke wilayah tari kontemporer yang sifatnya konseptual kayak gitu. Jadi bisa dikatakan Jogja yang mengantarkan aku gitu sampai berada di titik sekarang ini dari jalan berkesenianku gitu. Nah kemudian untuk karya sendiri berkarya, kalau karya di luar kampus ya, artinya di luar kebutuhan akademis, itu aku udah mulai aktif dari tahun mengawalinya itu dari tahun 2013 kalau nggak salah. 2013, kemudian 2014 itu baru aku benar-benar mulai masuk ke wilayah tari kontemporer. 2014 itu aku diperkenalkan 2014, itu aku ketemu dengan walaupun sebelumnya udah ya bantu-bantu tugas akhir di kampus, tapi yang di tahun 2014 itu aku benar-benar baru masuk sekali ke wilayah itu gitu, setelah aku ketemu sama Ari Ersandi waktu itu. Jadi dia yang banyak menggodok aku waktu itu di tahun 2014, kemudian ketemu dengan Mas Anter, kemudian kalau Mas Anter sih sebelumnya ya, Mas Anter, Gedek, atau Ari Ersandi, kemudian Usman dari Kalimantan, kemudian Mas Bimo, kemudian Mas Besar, kemudian ketemu lagi ya banyak sih, ada Mas Nindit, kemudian ada Mbak Linda, itu orang-orang yang dan juga teman-temanku di ini ya, satu angkatan di Jogja. Ya mereka semua itu yang sebenarnya berperan sekali dalam aktivitas kesenianku di Jogja ketika itu. Jadi ya memang perjalanannya sangat panjang sekali ya Mas Gus Bang ini. Betul. Jadi kan juga saya ketemu terakhir, katanya ketemu pertama kali juga kayaknya dulu tahun 2014 kalau nggak salah gitu, atau 2013, 2014 kalau nggak salah, di tempatnya Mas Amron gitu. Jadi memang singkat ya ternyata ya sekarang. Iya benar ya, di tempatnya ini ya Mas Amron ya. Bisa juga teman-teman di rumah kalau misalnya ada pertanyaan buat Bang Gus Bang, silakan disiapkan pertanyaannya. Kalau mau tanya-tanya mau gimana sih caranya jadi penari yang baik, atau bagaimana caranya membentuk badan yang bagus juga gitu. Terus ini dong Bang, ceritain sedikit karya-karyanya yang terakhir, yang memang kalau saya lihat ada beberapa karya hitam ini
berapa kali aku lihat ya yang di showcase dulu waktu S2, aku juga lihat waktu di Ya, kayaknya itu rumahnya yang pertama ya, kayaknya ya. ya Pak Miroto, terus habis Hmm. itu setelahnya aku lihat lagi di IDF. Ada perkembangan di situ. Ceritain dong singkat tapi padat gitu perkembangannya seperti apa, kok bisa secara visual atau secara artistik itu berbeda kayak gitu. Ya, jadi karya hitam ya. Ya, jadi karya hitam itu kalau kalau nggak salah ingat itu pertama kali aku pentasin tahun 2016 di Banjarmili Studio tempat Pak Miroto. Itu dalam rangka kebutuhan kelas koreografi 3 S2 sebenarnya waktu itu. Nah, tapi ide tentang kematian itu sebenarnya sudah muncul dari awal aku masuk S2 sebenarnya nih. Jadi aku sudah tertarik dengan itu, dengan kematian itu waktu tahun 2015. Itu ketika kakekku meninggal. Jadi 2015 itu kakek meninggal, kemudian diupacarai, upacara ngaben. Nah, ketika itu juga aku baru pertama kali yang namanya benar-benar merasakan aktivitas, kemudian segala macam bentuk upacara itu gitu. Karena aku menjadi bagian dari situ juga kan. Nah, di sanalah kemudian muncul ide itu nih, tertarikanku tentang ngaben waktu itu, upacara ngaben. Akhirnya aku mulai mempertanyakan lagi sebenarnya kematian menurut orang hidup Bali itu apa sih gitu. Nah, akhirnya dari situlah aku mulai riset tentang kematian. Karya hitam ini mungkin bisa dikatakan untuk mengawali itu, artinya mengawali perjumpaanku dengan seorang seniman visual artist, ya visual art, Natasha Gabriela. Jadi kami waktu itu dipertemukan oleh Mbak Linda sebenarnya, dipertemukan untuk untuk berkolaborasi. Jadi dia juga memiliki ketertarikan yang sama dengan apa yang aku punya gitu kan. Kemudian dikolaborasikanlah. Kemudian di tahun 2018 yaitu waktu IDF, di sana karya kolaborasi kami berdua ditampilkan judulnya Ladan Semakabre. Dan itu pun prosesnya udah berjalan cukup hampir 10 bulan. Diawali bulan Januari 2018 kami riset berdua. Aku pergi ke Rumah Sakit Sanglah di Bali, wawancara dengan salah satu dokter forensik juga, menggali cerita dan lain sebagainya. Tonte juga riset di Jakarta, kemudian kami ketemu melahirkan karya On Progress waktu itu. Dipentaskan pertama kali karya On Progress-nya itu kalau nggak salah bulan Mei, Februari, ya Mei, kalau nggak salah bulan Mei, itu yang pertama. Kemudian enggak, di LIP waktu itu, Jogja. Jadi pentasnya di Jogja, Lembaga Indonesia Perancis. Di sana pentas On Progress pertama, kemudian berproses lagi untuk mematangkan, pentas lagi di acara Asian Dramaturg Network. Waktu itu dipentasin lagi dengan format yang beda lagi, kemudian diakhiri di IDF waktu itu, bulan November ya kalau nggak salah ya, showcase-nya. Jadi puncak dari karya dengan tema kematian itu tadi di bulan November 2018 dipentasin gitu. Ya kurang lebih gitulah perkembangannya. Ya. Tapi IDF itu bukan puncak kan, maksud aku masih ada spiritnya bisa dibangun untuk bisa berkarya seterusnya gitu, berkarya selanjutnya gitu. Gimana? Jadi di IDF itu bukan sebuah puncak karya gitu, menurut saya. Oh iya, iya, bukan. Ya, benar. Karena itu pun saat ini pun setelah itu pun aku pingin ngerombak lagi sebenarnya karyanya itu gitu. Dan kalau boleh tahu sebenarnya pengen menyampaikan apa sih di karya hitam itu, kalau menurut saya itu kayak relevan juga dengan kondisi sekarang yang sedang pandemi ini, yang memang banyak kematian juga karena COVID dan sebagainya. Itu juga sebagai refleksi gitu. Kalau di hitam sendiri ada nilai apa sih yang pengen disampaikan gitu kalau misalnya ada gitu. Iya, kalau aku nggak tahu ini nilai apa enggak ya. Jadi dari seperti yang aku bilang tadi kan, ketertarikanku itu tentang upacara ngaben pada awalnya. Kemudian aku
mulai mempertanyakan tentang kematian di situ, kematian menurut orang Hindu Bali kan. Nah, kemudian dari situ aku menemukan sebuah apa pemaknaan menurutku ketika itu. Jadi aku memaknai kematian itu adalah sebuah proses dari ada menjadi tiada dan sebaliknya gitu. Dari tiada menjadi ada begitu. Nah, kemudian dari statement itu kemudian aku interpretasikan ke bahasa-bahasa gerak yang ada di karya Hitam itu tadi gitu. Nah, kemudian karya ini berkembang. Nah, secara tidak langsung akhirnya karya itu menjadi refleksi juga sebenarnya buat diriku gitu. Jadi refleksi tentang bagaimana perjalanan hidup almarhum kakekku yang benar-benar terlihat ketika beliau meninggal gitu. Jadi penghargaan semasa hidup itu terlihat ketika beliau sudah tidak ada gitu. Dan itu benar-benar takjub aku melihat kerumunan orang, kemudian bagaimana mereka penghargaan yang diberikan oleh orang-orang itu kepada almarhum. Jadi aku secara tidak langsung merefleksikan itu terhadap diriku. Aku udah berbuat apa sih gitu? Apa sih yang aku sudah berbuat gitu? Untuk kelak aku bisa berada di posisi yang sama seperti beliau gitu. Ya, jadi secara nggak langsung mungkin itu ya refleksiku terhadap kematian itu tadi gitu. Kayak semacam untuk merecall kembali pengalaman kamu dengan kakek ya tadi ya. Iya, salah satunya itu merecall pengalaman itu kembali. Pas akhirnya di situ adalah titik tolak kamu ingin membuat karya Hitam tersebut. Iya, benar-benar. Ya terus kayak tadi juga saya juga dengar kayak sampai harus meneliti sampai forensik juga, itu menurut aku juga cukup dalam ya, cukup keterlibatan ke kolaborasi Tonte ya, kalau aku namanya Iya, nama panggilannya Tonte. Cukup dalam, apalagi waktu aku lihat di IDF juga saya lihat secara artistik, secara secara kekaryaan menurut aku juga sudah lumayan matang gitu, dan sangat membuat saya juga itu kayak merasakan juga kematiannya seperti apa, dan di situ ditunjukkan secara visual kematian itu ya hal yang sangat wajar gitu. Itu yang menarik buat aku waktu aku melihat di IDF gitu. Ya, karena memang untuk karya di IDF itu perkembangannya ke arah ini nih. Kami berdua memang sengaja membatasi diri, terutama aku ya, untuk tidak terlalu ke arah spiritual sebenarnya, ke arah ritualnya. Karena kan karya sebelumnya itu bisa dikatakan syarat dengan itu, baik terutama dari visualnya kan. Nah, kemudian ketika aku kolaborasi dengan Tonte itu aku berusaha untuk tidak ke arah situ gitu. Jadi benar-benar ke realitanya aja, realita tentang kematian itu gitu. Ya. Jadi dibalikan lagi ke benar-benar hal yang real gitu, nyatanya kematian seperti apa kayak gitu ya. Iya, benar. Tapi tetap ada spiritualitasnya nggak? Tetap memasukkan unsur spiritualitasnya atau benar-benar real gitu, kejadian gitu? Secara sadar sih kami tidak memasukkan itu. Karena gini, karena ketika proses penciptaannya, contoh aja, sempat terlontar ingin menggunakan api misalnya di karya itu, seperti karya Hitam. Aku ingin menggunakan api, tapi kemudian kita mempertanyakan itu lagi. Jadi kita membatasi, karena api itu sangat syarat dengan ritual. Salah satu elemen yang digunakan pada ritual-ritual keagamaan, terutama di Hindu Bali juga. Air pun sama juga gitu. Nah, jadi kami mencoba untuk tidak masuk ke wilayah itu gitu. Jadi ada opsi lain apa sih yang bisa menggantikan posisi api ini gitu. Akhirnya kami menggunakan paper shredder karena intinya itu adalah penghancuran yang ingin kami sampaikan di situ kan. Ya udah pakai paper shredder aja gitu. Dan itu juga kekinian banget kan bentuknya, teknologi banget gitu, manusia banget gitu, yang membuat mesin itu gitu. Ya contohnya kayak gitu contohnya. Ya, menurut aku sangat menarik banget ya karyamu yang beberapa dari awal perkembangannya sampai yang terakhir waktu di IDF juga. Menurut aku masing-masing punya perkembangan progres yang luar biasa juga kalau aku lihat gitu, selama aku lihat perkembangannya dari awal sampai terakhir gitu.
Ya. Dan menurut aku juga relate juga dengan yang keadaan sekarang, dengan pandemi, dengan juga COVID. Dan ini juga mengingatkanku juga dengan kemarin saya ngobrol dengan Bunda Ayu Laksmi juga ngomongin tentang Oh ya, merayakan kelahiran dan juga kematian di kematian. Bali gitu. Dan dia sampai membuat karya atau lagu tentang reinkarnasi gitu, bahwa memang ini adalah hal yang sangat wajar bagaimana kita tetap untuk mengkontemplasi diri, merefleksi diri agar melihat lagi lebih dekat gitu di sekeliling kita kayak gitu. Iya, iya. Dan itu ngomongin reinkarnasi, tema reinkarnasi itu juga sempat aku jadiin karya juga waktu itu nih, waktu di ini Europalia di Belgium. Waktu itu kan aku ikut yang program kolaborasinya. Jadi aku kolaborasi dengan seniman wanita dari Eropa, namanya Flora. Dia itu fashion designer. Nah, jadi aku dikolaborasikan dengan dia gitu kan. Nah, dari pertemuan dan perjumpaan kami muncullah tema reinkarnasi itu tadi. Tapi lebih kepada perubahan sebenarnya. Reinkarnasi itu dimaknai sebagai sebuah perubahan gitu. Apapun bentuk perubahannya gitu. Oh, berarti masih kayak berkembang juga ya dari terakhir terus masih dapat residensi di Europalia itu ya. Iya, setelah itu baru ketemu Tonte. Oh, berarti sebelum ketemu Tonte. Iya, setelah itu baru aku kolaborasi dengan Tonte. Setelah dari Europalia itu. Itu tahun 10 hari. Kalau nggak salah sih. 10 hari. 10 harian kalau nggak salah. Aku lumayan banyak sih, kalau 10 hari lumayan panjang gitu, lumayan padat juga sih. Iya. Tapi ya kalau untuk proses itu singkat banget sih Nil, kamu tahu lah. Ya. Paling proses cuma berapa ya? Efektifnya cuma 3 kali aja waktu itu. Itu pun juga karena partnerku waktu itu dia ada kesibukan lain juga, karena dia ada proyek yang harus dikejar kan. Jadi efektifnya itu 3 kali aku ketemu. Sisanya paling ya ngobrol, eksplorasi gitu. Gus Bang, ada nggak sih strateginya untuk menjadi seniman sekarang ini gitu, di era pandemi ini seperti apa sih siasat atau strateginya sekarang gitu? Ya, wah ini pertanyaan bagus banget ya. Itu juga saya yang pertanyakan saya juga gitu. Iya, sama aku juga sama Nil. Jadi sebenarnya aku juga gelisah juga sebenarnya dengan kondisi sekarang ini gitu, karena bisa dibilang aku mungkin belum bisa berdamai dengan dengan kondisi satu COVID, kemudian kedua cara kita berkesenian sekarang gitu, dengan menggunakan virtual kan. Jadi panggung pertunjukan itu pindah ke panggung virtual gitu. Tapi akhirnya yang aku sadari adalah sudah saatnya seniman tari khususnya untuk bisa berkolaborasi di di tengah pandemi ini. Aku pikir kata kolaborasi itu menjadi sangat penting sekarang gitu. Karena dari kolaborasi itu kita akan menemukan medium baru untuk menyampaikan ide kita gitu, yang awalnya memang kita sampaikan di atas panggung pertunjukan, tapi dengan adanya kolaborasi misalnya dengan orang atau teman-teman videografi misalnya, jadilah dance video misalnya. Kemudian apalagi dengan kolaborasi dengan teman-teman yang lain gitu. Terutama yang aku garis bawahi adalah bekerja sama dengan teman-teman dari videografi ya. Karena kita akhirnya banyak menggunakan media itu kan sekarang, virtual itu tadi. Jadi benar-benar visual banget yang ditonjolin gitu kan. Artinya juga kacamata kamera itu menjadi sangat penting kan. Jadi di sanalah sinematografi akhirnya masuk gitu kan, memberikan warna baru dengan karya itu gitu. Jadi intinya aku pikir sih kolaborasi itu menjadi sangat penting untuk saat ini gitu. Iya, mungkin benar juga. Kolaborasi emang sekarang jadi kayak semacam kita mau tidak mau memang harus banyak membuka pikiran untuk berkolaborasi dengan apapun gitu. Ya, betul. Dengan produk atau kita bikin brand gitu. Ya, benar. Kereta lewat, bikin brand makanan,
yang kayak aku lakukan, kayak aku punya siasat, aku bikin karya dengan bentuk lain, dengan cara aku menjual beras misalnya kayak gitu. Iya, 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 iya. Ya, tapi Itu bagus loh itu. uh, Itu kan salah satu strategi juga itu akhirnya kan. iya, ya itu memang Hmm. menurut saya juga itu juga berkarya karena cara Iya, cara iya, iya. aku bikin brand, cara aku memasarkan juga kayak aku merasa ya ini juga karya gitu. Iya, Apalagi iya, iya. memang niatannya juga aku pengen bantu petani mereka yang memang selalu dibikin apa namanya dibikin maksudnya aku tidak dihargai atau tengkulak lah dijualnya terlalu rendah dan sebagainya itu salah satu juga Hmm. jualan makanya dari situ akhirnya akulah bikin karya itu beras mbok jum misalnya kayak gitu. Iya, 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 iya. Ya, aku ngikutin Sebenarnya juga sisi tuh di lain Instagram. sebenarnya yang lain juga strateginya kenapa aku jual beras gitu karena mungkin nanti Dajar keluar aja masih makan beras gitu jadi aku jual. Terus kedepannya mau ngapain nih Bang selain ngajar atau proses belajar mengajarnya di kampus seperti apa sekarang yang berlangsung gitu? Kalau ya itu sih, jadi kalau proses belajar mengajar sementara kita masih online ya. Jadi Ya. aku ngajarnya masih dari rumah, cuman memang kesulitannya itu nih, karena aku kan jadi dosen di jurusan tari, yang artinya memang mata kuliah yang aku ampu juga kebanyakan praktek. Nah, jadi kesulitannya itu di situ sebenarnya. Ketika masuk ke kelas praktek, kalau teori itu oke lah, masih bisa disiasati dengan dengan online gitu kan. Tapi kalau praktek misalnya, karena seperti contoh aku mengampu mata kuliah ini Tari Nusantara Jawa, gaya Yogyakarta. Nah, jadi dan kebanyakan mahasiswa di sebagian besar mahasiswa di Denpasar kan orang Bali gitu kan. Jadi yang mereka belum mengenal dengan teknik tari Jawa, Jogja itu seperti apa gitu kan. Aku yang sudah belajar 7 tahun pun masih harus belajar lagi gitu kan, apalagi mereka. Nah, ketika kemudian mereka mendapatkan pelajarannya dengan cara online, dengan aku hanya memberikan video tutorial saja, aku rasa itu juga belum cukup gitu untuk membuat mereka mengerti. Artinya memang eh, kehadiran fisik kita secara langsung itu kan secara emosional bisa terbangun di situ. Nah, itu yang hilang dengan metode pembelajaran virtual ini juga gitu. Tapi ya mau nggak mau gitu, karena memang hanya itu pilihannya gitu. Jadi ya paling Ya, ya kesibukanku itu aja sih, ngajar kayak begitu. berarti memang kayak kita kehilangan komunikasi secara langsung gitu ya. Jadinya kayak biasanya tadi Bali aku lihat kan memang benar-benar dia itu pressure-nya kan kayak kalau belajar Bali kan benar-benar dipegang tangannya sampai naik-naik kayak Ya, gini kayak gitu. iya, iya, benar, benar, benar. Karena nggak Sentuhan ada itu yang gimana hilang. kita. Ya kalau dosenku bilang kita bisa benahkan penari itu lewat sentuhan-sentuhan di mana dia Iya, tuh tahu titik kesalahannya di mana gitu. Tapi ya, kalau nggak ada benar. susah juga gitu. Iya, benar-benar. Itu dia yang aku maksud. Jadi sentuhan itu yang hilang. Komunikasi emosional itu yang hilang, yang terjadi secara langsung. Termasuk juga di pertunjukan juga gitu, di pertunjukan virtual. Jadi dari banyak video tari yang aku tonton gitu kan, bukan video tari, aku nonton event-event yang memang event virtual gitu kan, yang aku lihat memang yang hilang itu adalah yaitu tadi sentuhan emosional itu, komunikasi, spiritnya, energinya, taksunya itu yang nggak sampai ke kita sebagai penonton karena adanya batas layar itu tadi gitu. Kecuali memang ada dan mungkin banyak termasuk kamu juga yang sudah sadar untuk memanfaatkan mata kamera menjadi mata penonton, akhirnya mengekspos tiap bagian tubuhmu yang ingin kamu tonjolkan sesuai dengan konsep misalnya, itu akan menjadi lebih bagus gitu. Itu akan menjadi lebih ngomong karyanya gitu ketika ditampilkan secara virtual. Itu sih yang aku perhatiin ya. Iya. Selama situasi ini gitu. Ya memang aku juga merasa juga sama ya kayak kita kehilangan kontak fisik gitu termasuk kehilangan sentuhan terakhir Bang Gus Bang juga ke aku juga gitu.
Terus ya kata Cintaku ke Blaso. Selaku. Ya semoga aja sempat berakhir sih. Kalau di Solo, di sini seniman-seniman mencoba untuk menaklukkan itu, masih ada pertunjukan yang live juga, tapi juga Iya, masih iya. yang offline dan juga online masih tetap dilakukan dengan cara apapun. Yang penting kita Iya, iya. bisa mematuhi protokolnya dari negara gitu. Kalau Iya. aku lihat juga 2 hari yang lalu itu protokol untuk mencabut kerumunan itu sudah dicabut gitu. Oh Kalau ya. aku lihat, ya, jadi RUU tentang untuk berkerumun itu sudah dicabut gitu. Mungkin bisa dilakukan dengan itu, dengan tetap menjaga protokoler. Iya, iya, iya. Gitu. Ya mungkin nanti aja di Bali sebentar lagi ada pertunjukan, tapi mulai dari yang simpel-simpel tapi tidak terlalu banyak kerumunan kayak gitu. Atau dari Iya. Bang Gusman sendiri besok mau bikin pertunjukan kecil aja gitu, kayak showcase mini. Iya, aku rencana pengen itu sih, Leo. Pengen bikin pertunjukan live untuk ideku gitu. Aku pengen live kan itu gitu. Ya tapi tetap ini sih, tetap mengikuti apa protokol kan, protokol kesehatannya gitu. Jadi paling penontonnya juga aku batasin dan lain sebagainya lah gitu. Tapi Ya, baru rencana. jangan rencana, harus dilaksanakan, Ya, cepat-cepat sementara lah. dilaksanakan. Ya, Nanti keburu sementara tahun hilang. inilah. Iya. Iya Itu ya. tadi ya benar-benar harus terus dilaksanakan dan terus dipikirkan dan diactionkan. Kalau menurut aku itu Iya. sih kata kuncinya kayak gitu. Iya, betul. Jangan lama-lama, nanti kalau lama-lama bisa hilang gitu. Iya, iya, benar, benar, benar. Tapi kalau aku mau bertanya lagi Bang tentang tadi Ah, itu tentang apa namanya, interaksi antara uh, ini ya, badan di tubuh kayak gitu. Kalau di Bali kan secara spiritualitas, kalau aku lihat kalau berdoa seperti ini ya, itu ada maknanya enggak sih gitu? Kalau orang Jawa atau biasanya kita kebiasaan kan salaman gitu kan, luar negeri perlukan dan sebagainya. Tapi kalau ini sendiri ada maknanya enggak sih di Bali? Kenapa harus seperti ini kok? Kalau menurut saya kelihatan itu lebih ke individualis, tapi tetap spiritualis, tetap ada nggak ya, sih nyamak? ya ini pemaknaanku aja ya. Jadi artinya aku juga, ya aku mencoba memaknai itu gitu kan. Jadi seperti sikap seperti ini ketika kita apa sembahyang, kalau orang Hindu kan tangannya ditaruh di atas ubun-ubun gitu kan. Artinya memang sikap ini kalau bisa dilihat pertemuan antara jari kita ini kan menjadi satu titik di atas gitu. Di jari tengah ini bertemu menjadi titik yang paling tinggi gitu, yang bisa dikatakan juga menjadi pemancarnya ke atas gitu, dengan tujuan supaya kita menjadi satu garis lurus linear vertikal kepada beliau yang ada di atas gitu. Dan juga itu menjadi tujuan untuk memusatkan pikiran gitu. Nah, kemudian ya benar juga ketika tadi kamu bilang kesannya itu individual sekali tapi dalam spiritual sekali gitu. Ya itu memang benar gitu. Karena mungkin itu dilihat dari sikapnya yang menutup gitu kan, yang menimbulkan kesan seperti memeluk, ya ini aku gitu kan, aku. Jadi artinya di sana juga ada kedalaman itu. Tapi justru dari kedalaman ini ketika dibuka itu kan letupannya akan menjadi sangat besar sebenarnya. Ibaratnya seperti gaya pegas itu kalau ditekan terus, ketika dilepas itu kan lontarannya jauh sekali gitu kan. Aku pikir itu pun sama dengan energi yang muncul yang dihasilkan oleh tubuh ketika melakukan sikap seperti ini gitu. Kayaknya sih gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Aku mencoba memaknai seperti itu. Ya memang kemarin saya juga belajar dari Bu Ayi Laksmi juga, pernyataan dia juga sama seperti itu, bahwa kita masih tentang Ayi Laksmi lagi. Kalau ngomong spiritualitas itu memang beliau itu memang jago banget. Saya juga terinspirasi banyak dengan Bunda Ayu Laksmi gitu. Bahwa dengan di era sekarang kita memang harus banyak belajar bagaimana tradisi masa lampau, bagaimana kita bisa memaknainya untuk bisa kita relasikan dengan hari ini kayak gitu, untuk menatap masa depan kayak gitu. Itu menurut saya salah satunya itu belajar juga bagaimana kita memahami cara kita berdoa, terus berinteraksi dengan orang lain, atau yang tadi itu cara orang Bali berdoa juga menurut saya punya banyak sekali simbol atau makna yang bisa kita
ambil hikmahnya terlalu dalam ya, hikmahnya, filosofinya kayak gitu, Ya, sehingga dengan itu filosofinya. kan, ya dengan itu kita bisa relate dengan sekarang harus seperti apa gitu, terus kedepannya Iya. harus memaknainya seperti apa, walaupun kita tidak saling berjabat tangan, tapi uh, maknanya masih tetap sama gitu, Pak. Kita masih tetap Iya. merangkul gitu, tanpa harus bersentuhan misalnya kayak gitu. Iya, benar. Ya, tapi aku harap situasi ini cepat berlangsung ya, cepat selesai gitu. Sama Nil, ya mudah-mudahan walaupun cepat ya. Corona, tapi kita tetap bisa bebas untuk berekspresi, tetap bebas Ya. untuk karya kayak gitu, sehingga jiwa kita tidak terkungkum gitu ya, jiwa kita. Cintaku ke Blaso. Sherlockmu. Ganti Sherlock dong buat aku, biar aku bisa ke sana. Kenapa? Sherlock lokasinya biar aku bisa ke situ. Asik. Oke, nanti aku Sherlock ya. Iya. Jangan nih kapan-kapan aku tuh ini serius ya, aku tuh ada rencana juga sebenarnya bikin bikin event di Bali. Aku pingin undang-undang teman-teman dari luar juga gitu, kayak kamu, dari Ersandi, Anter dan lain-lain gitu kan. Ya sungkara lah, mudah-mudahan ini ya bisa terlaksana ya, dan dananya ada. Yang penting kau bisa main ke sana, aku udah alhamdulillah. Ya ampun, aku diajak Bang Gus Bang. Ya. Iyalah, nggak cuma main aja lah, tetap buka memberikan lawang, sesuatu. Buka lawang. Cantik matanya kan. Halo. Ya gitu Bang. Waduh, sekali kedip berapa tuh? Kalau sama Abang gratis dah. Asik. Ya, cuma kedip doang kan. Kedip doang. Ini udah lama nih aku kedip-kedip nih. Banyak tuh. Iya, itu gratis kan. Iya. Oke Bang, kayaknya ini udah lama kita berbincang-bincang, udah hampir 45 menit. Kayaknya kita di penghujung perbincangan kita pada malam hari ini, bahwa yang saya tangkap bahwa untuk menatap masa depan di era pandemi ini, kita harus mencoba untuk berkolaborasi dengan apapun gitu. Ya, terus benar. Yang kedua, kalau ada ide, kalau ada konsep, ada apapun, langsung dilakukan saja, langsung action gitu. Ya. Terus yang ketiga, kita harus tentang merayakan kematian, dan belajar dari karyanya Bang Gusman, bahwa kita juga harus menghadapi kematian itu dengan legowo lah ya, intinya gitu ya Mas ya. Iya jelas, karena kita pasti akan masuk ke tahap itu kan. Iya pastinya gitu ya. Terutama saya juga melihat karya Bang Gusman itu ya, kayak merasakan karya Hitam itu ya, mati itu ya udah wajar kayak gitu. Yang penting kita terus tetap berusaha aja, karena hidup itu berulang-ulang, mati itu sekali. Betul. Oke Bang Gusman, terima kasih pada malam hari ini sudah menemani aku untuk berbincang-bincang dan juga temu kangen. Sama-sama Odnil. Bang Gusman, salam buat istri sebelahnya dong, kasih tahu. Ya, udah kosong sebelahku ini. Udah kosong. Istri udah nggak tahu kemana dia. Aku boleh di sebelahnya situ nggak? Hah? Boleh nyusul di situ nggak ke sebelahnya? Ayolah sini. Ntar aku Sherlock ya. Ya nanti Sherlock ya. Sekali lagi kita nyanyi bareng-bareng. Cintaku ke Blaso. Sherlockmu. Oke, terima kasih Bang Gusman. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa berkontak fisik Ria dan bisa merasakan sama lain. Amin. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa saksikan live kami lagi di Jumat mendatang dengan seniman-seniman yang lain juga yang bakal menginspirasi kalian. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share YouTube Oni Dance. Oke, sampai bertemu dan selamat malam.